Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Berikut kami presentasikan hasil kerja kelompok kami pada tugas besar pengenalan komputasi dalam sistem kerja lift. Kami dari kelompok 5 bernama Sylvia Aisyah, Najwa Jahida Shima, Arinda Tresnasi, Febriadela Nur Fatka, Ravendra Traziden Yenata, Mikael Jufris Pautar, Stephen Albert Darmandi, Muhammad Soni Kusuma Anon. Berikut hasil tugas besar kami. Dalam dekomposisi fungsional lift, terdapat sistem gerak yang dimana ada tombol lift naik dan tombol lift turun pada setiap lantai. Baik tombol naik maupun tombol turun, lift akan menghadap menuju lantai yang telah ditekan tombolnya dan membuka pintunya. Selanjutnya, ada emergency system yang bisa terjadi karena lift berhenti secara tiba-tiba ataupun mati lampu. Oleh karena itu, ada tombol emergency call yang menghubungkan ke security operation center yang akan membantu penumpang lift untuk dapat keluar dari lift dengan aman. Selain sistem gerak dan emergency system, terdapat dua dekomposisi persoalan sistem lift yang lainnya, yaitu sistem pelantaian dan sistem kapasitas maksimum. Sistem pelantaian inilah yang akan menentukan lintasan gerak dari lift tersebut. Pada sistem pelantaian, terdapat tombol lantai yang ketika ditekan akan berfungsi untuk menggerakkan lift naik atau turun sesuai dengan posisi lift pada saat itu dan sesuai dengan nomor lantai yang akan dituju. Cara kerja lift pada sistem pelantaian adalah dengan mengantarkan penumpang secara satu arah, yaitu naik atau turun, dan mengantarkan penumpang ke lantai yang dituju hingga lantai tertinggi atau lantai maksimum, dan hingga tidak ada lagi penumpang di dalam lift. Jumlah lintasan gerak lift bergantung pada jumlah tombol lantai yang ditekan oleh penumpang. Apabila terdapat 3 tombol lantai yang ditekan oleh penumpang, maka lift akan membentuk 3 lintasan dan akan bergerak ke nomor lantai yang terdekat terlebih dahulu. Apabila sudah tidak ada lagi penumpang di dalam lift, sistem lift akan berhenti sementara pada lantai yang terakhir dituju. Yang terakhir adalah sistem kapasitas maksimum. Sistem kapasitas maksimum ini bertujuan untuk mengecek kuantitas penumpang. Dengan kata lain, jumlah penumpang akan menentukan apakah lift tersebut dapat beroperasi atau tidak. Apabila jumlah penumpang di dalam lift telah melebihi kapasitas maksimum, maka lift tidak akan bisa beroperasi sebelum beban atau jumlah penumpang dikurangi. Selanjutnya, deskripsi simulasi. Pertama, simulasi pemanggilan lift. Bagian input, user menginput tombol naik untuk memanggil lift. Dan sebaliknya, jika posisi lift lebih atas dari user, maka user perlu input tombol turun untuk memanggil lift. Bagian proses, lift akan memproses posisi lantai asal panggilan. Pada bagian output, jika posisi kabin lift sama dengan posisi panggilan, maka pintu lift akan terbuka. Jika tidak, maka lift akan menuju lantai panggilan lalu membuka pintu. Kedua, simulasi emergency system. Bagian input, user menginput dengan menekan tombol emergency. Bagian proses, program akan mengenali inputan emergency. Pada bagian output, program akan menghubungkan lift dengan security operation center dan user dapat memberitahu masalah yang terjadi pada lift. Ketiga, simulasi pemilihan lantai. Pada bagian input, user akan menginput lantai tujuan. Pada bagian proses, lift akan memproses pemilihan lantai tujuan seluruh penumpang lift. Pada bagian output, lift akan bergerak menuju lantai yang telah ditentukan satu persatu dan akan membuka pintu lift. Kemudian berhenti ketika lift mencapai lantai maksimal, atas, atau bawah. Atau ketika tidak ada inputan baru, yaitu ketika penumpang sudah keluar semua. Keempat, simulasi kapasitas penumpang. Pada bagian input, user akan menginput jumlah penumpang yang memasuki lift. Dan dimisalkan kapasitas maksimum penumpang adalah 10 orang. Pada bagian proses, program akan mengenali jumlah penumpang yang berada di dalam lift. Pada bagian output, jika jumlah penumpang melebihi kapasitas, maka lift tidak akan beroperasi dan akan memberikan peringatan. Jika tidak melebihi, maka lift akan beroperasi. Berikut adalah flowchart cara kerja lift. Oke, sekarang kita akan pindah ke program. Ini dia source code programnya. Ini dia inisialisasi awal, yaitu jumlah maksimal penumpang atau max sama dengan 10. Dan terdapat 5 lantai pada gedung ini. Kita akan masuk ke fungsi naik. Yang pertama dilakukan adalah input untuk lantai 1 atau posisi awal lantai. Apabila lantai 1 kurang dari 1 atau lebih dari 4, maka akan dilakukan input kembali. Di sini juga akan dilakukan input tot 1 atau jumlah penumpangnya. Di sini juga ada array frag lantai dan array n. Frag lantai adalah array yang berfungsi menampung data jumlah penumpang yang menuju lantai 1, 2, 3, 4, atau 5. Dan n menampung data lantai yang dituju oleh penumpang-penumpang tersebut. Di sini kita juga inisialisasi b sama dengan tot 1. Lalu program akan dimulai. Apabila tot 1 kurang dari sama dengan max, maka berjalan for j in range tot 1 atau jumlah penumpangnya, maka akan diinput lantai yang dituju penumpang j plus 1 karena indeks dimulai dari 0. Apabila nj kurang dari sama dengan lantai 1 atau lantai awalnya dan lebih dari 5, maka akan dilakukan input ulang. Dan di sini juga akan di plus 1 untuk frag lantai nj min 1, yaitu jumlah penumpang yang menuju nj min 1 karena indeksnya dimulai dari 0 juga. Dan di sini akan di print ulang yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian for x in range lantai 1 sampai 5, maka akan dilakukan print if bergerak ke lantai x plus 1 karena indeksnya dimulai dari awal, yaitu 0. Apabila frag lantai X atau penumpang yang menuju lantai tersebut tidak sama dengan 0, maka akan dijalankan ini dan print
frek lantai X, penumpang turun di lantai X plus 1. C di sini adalah variabel untuk penumpang tambahan yang masuk di lantai tersebut. Dan B akan berubah nilainya menjadi B ditambah penumpang yang baru masuk dikurangi penumpang yang sudah turun di lantai tersebut. Apabila B yang tadi melebihi max, maka akan dijalankan bagian ini. Lift kelebihan B min 10 orang. 10 di sini adalah max-nya, jadi kita tahu berapa orang lebihnya. Maka akan dilakukan juga B berubah menjadi B minus C, karena yang menyebabkan kelebihan pasti yang C, dan C disuruh input ulang. Lalu kemudian B berubah lagi menjadi B yang tadi di sini ditambah dengan C yang baru. Apabila X kurang dari 4 nilainya dan tambahan penumpang tidak sama dengan 0, maka di sini akan berjalan J in range tot 1, tot 1 plus C. Artinya tadi tot 1 ini awalnya, dan tot 1 plus C ini adalah total penumpang ditambah tambahan penumpangnya. Maka akan diinput lagi lantai yang dituju oleh penumpang yang baru ini. Kemudian sama seperti awal, apabila NJ kurang dari sama dengan X plus 1 atau lantai yang berada sekarang ini dan lebih dari 5, maka akan input ulang dan frek lantai akan bertambah 1 lagi, sama seperti tadi. Di sini juga masih sama, akan di print ulang dan tot 1 berubah nilainya ditambah dengan C. Lalu sisa penumpang di dalam lift adalah B, yaitu B tadi di sini itu. Dan kita lanjut lagi, berulang sampai ke lantai 5. Apabila di lantai 5 sisa penumpangnya sama dengan 0, maka program akan selesai di sini. Apabila tidak, maka akan dilakukan input ulang untuk operasi, yaitu pilihannya adalah turun dan emergency. Apabila turun, program akan berjalan turun, dan operasi 3 akan dijalankan program emergency. Lalu, apabila tadi jumlah penumpang awalnya lebih dari max, maka akan keluar lift kelebihan muatan, dan operasi 1, 2, 3, yaitu 1 untuk naik, 2 untuk turun, dan 3 untuk emergency. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang fungsi turun. Pertama, untuk fungsi turun ini akan dibuat variabel untuk menginput posisi lantainya, yaitu variabel lantai 2. Ketika variabel lantai 2 ini kurang dari 2 atau lebih dari 5, maka akan di-print input posisi lantai masih salah, dan akan diminta untuk menginput kembali. Akan di loop terus-menerus sampai posisi lantainya benar. Lalu, kita akan mengambil juga variabel tot 2 untuk menginput total penumpang. Nah, di sini kita akan menggunakan 2 array, yaitu frek lantai 2 dan M. Frek lantai 2 ini adalah array yang menampung jumlah penumpang yang menuju lantai 1, 2, 3, 4, 5. Dan array M ini adalah array yang menampung data lantai yang dituju oleh penumpangnya. Nah, di sini akan kita akan menginisiasi sama dengan tot 2 dan programnya akan dimulai. Di sini ditutup pintu. Nah, di sini ada conditional if tot 2 kurang dari atau sama dengan max, maka akan diproses for I in range tot 2-nya atau total penumpangnya akan diinput untuk lantai yang dituju oleh penumpang. Penumpang straight ditambah 1 karena indeks I-nya ini akan dimulai dari 0. Maka penumpang ke 1, 2, dan seterusnya. Lalu akan di loop lagi while lantai yang diinputnya kurang dari 1 atau kurang lebih dari atau sama dengan lantai 2-nya, maka akan di-print input lantainya masih salah. Mohon untuk dimasukkan input kembali. Dan akan diminta untuk input kembali lantai yang diulangi. Jika lantai yang diinput sudah benar, maka akan frek lantai MI-1-nya akan ditambah 1. Nah, di sini akan di-print ulang data-data yang sudah kita input tadi. Penumpang ke 1 ingin ke lantai mana, dan seterusnya. Lalu akan diproses forward in range lantai 2 min 2. Min 1 artinya ini loopingnya akan mundur 1. Maka akan di-print lift bergerak ke lantai berapa? Lift akan bergerak, misalnya tadi lantai mulai dari lantai 5, min 2 di sini jadi 3. Lift berarti benar, lift bergerak ke lantai 4 terlebih dahulu. Jika frek lantai pada lantai tersebut tidak sama dengan 0, berarti ada yang turun di situ, maka akan dibuka pintunya. Lalu ada berapa penumpang yang ingin turun di lantai situ, turun di lantai tersebut. Dan setelah itu akan diinput lagi di lantai tersebut, ada berapa lagi penumpang yang masuk. Setelah diinput F-nya, maka E atau total penumpang tadi akan ditambah dengan F dan dikurangi dengan penumpang yang tadi turun. Jika setelah diupdate nilai E-nya malah lebih dari kapasitas penumpang, maka akan di-print tutup pintu dan di-print lift kelebihan berapa orang, M10 orang, dan akan di-print juga untuk buka pintu lagi. Setelah itu, nilai E akan dikurangi lagi dengan kelebihan yang tadi, dan F akan diminta lagi untuk memasukkan lagi total penumpang yang masuk, dan E-nya akan diupdate lagi dengan menambahkan F. Lalu ada conditional if W lebih dari 0, atau misalnya berarti lantainya masih lebih dari 0 dan F-nya tidak sama dengan 0, atau masih ada penumpang yang masuk, maka for I in range tot 2 sampai tot 2 plus F akan diinput lagi lantai yang dituju oleh penumpang yang baru masuk tadi ini. Nah, selama MI-nya kurang dari 1 atau lebih dari atau sama dengan W plus 1, ini inputan lantainya di sini, kalau memenuhi kondisi ini, inputan lantainya akan di-print inputan lantai masih salah, dan diminta untuk menginput kembali. Maka frek lantai seperti tadi, frek lantai 2 MI-1-nya akan ditambahkan 1. Dan seperti yang tadi juga, akan di-print data-data yang sudah kita input tadi, penumpang berapa yang ke lantai berapa. Akan dilakukan update terhadap nilai tot 2 atau total penumpangnya ditambah dengan F-nya. Maka akan di-print tutup pintu, dan print sisa penumpang di lift ada berapa. Oke, nah di sini if E-nya ternyata sama dengan 0 atau total penumpang ternyata sama dengan 0, maka programnya akan selesai karena tidak ada lagi penumpang di liftnya. Selain itu, jika data di lantai terbawahnya masih ada lagi, maka akan diproses lagi, diminta untuk input lagi
ingin naik atau memilih emergency. Tidak ada turun karena sudah di lantai terbawah. Jika yang dipilih adalah 1 atau naik, maka akan dijalankan fungsi naik. Dan jika yang dipilih adalah 3, maka akan di-print connecting to security operation center atau fungsi emergency-nya. Yang ini adalah cabang dari yang tadi. Jika di awal ternyata yang di-input penumpangnya lebih dari kapasitas maksimum, maka akan di-print lift kelebihan muatan dan akan diminta untuk menginput ulang operasi yang diinginkan. Dan dia akan dijalankan kondisional seperti yang tadi. Jika dipilih 1 maka akan fungsi naik, 2 fungsi turun, dan 3 fungsi emergency atau nge-print connecting to security operation center. Nah, ini adalah program yang kita lakukan di awal, diminta untuk menginput ingin naik 1 atau turun 2 atau emergency 3. Jika yang dipilih 1 maka seperti tadi dijalankan fungsi naik, jika yang dipilih 2 dijalankan fungsi turun, dan jika dipilih 3 maka akan di-print connecting to security operation center. Selanjutnya, tes run program. Di sini saya akan menjelaskan tes run program lift sederhana. Lift sederhana yang kami buat memiliki beberapa batasan, yaitu batasan total penumpang sebanyak 10 orang dan batasan lantai yang dituju yaitu sebanyak 5 lantai. Pertama-tama, kita diperintahkan untuk memilih angka 1, 2, atau 3 sebagai pergerakan lift. Di sini 1 up untuk memerintahkan lift bergerak naik, 2 down untuk memerintahkan lift bergerak turun, dan 3 untuk emergency call. Selanjutnya, kita akan menginput angka 1 untuk memerintahkan lift bergerak naik. Setelah itu, lift akan terbuka dan kita diminta untuk menginput posisi lantai di mana penumpang berada dan menginput total penumpang. Kemudian lift akan tertutup. Jika total penumpang yang kita input itu melebihi batasan atau tidak memenuhi syarat, maka akan muncul lift kelebihan muatan dan akan muncul kembali perintah pergerakan lift yang tadi muncul di awal. Setelah itu kita akan menginput kembali angka 1 dan lift akan terbuka, kemudian kita akan menginput angka-angka yang memenuhi syarat. Di sini saya akan menggunakan 1 untuk posisi lantai dan 7 untuk total penumpang. Kemudian lift akan tertutup, kemudian kita diminta untuk menginput lantai yang dituju penumpang. Karena di sini total penumpangnya ada 7, maka di sini kita diminta untuk menginput lantai yang dituju penumpang pertama hingga penumpang ke-7. Di sini kita juga bisa melihat ketika lantai yang kita input itu salah atau tidak memenuhi syarat, maka akan muncul input lantai masih salah dan kita diminta untuk menginput kembali lantai yang dituju penumpang. Ketika inputan lantai yang dituju penumpang sudah memenuhi syarat semua, maka akan muncul keterangan penumpang pertama ingin ke lantai 5, penumpang kedua ingin ke lantai 3, dan seterusnya hingga penumpang ke-7 ingin ke lantai 5. Setelah itu lift akan bergerak naik sesuai urutan lantai. Sesampai di lantai 2, lift akan terbuka, kemudian akan menurunkan penumpang. Karena di sini yang ingin turun di lantai 2 hanya 1 orang, yaitu penumpang keempat, maka di sini dimunculkan 1 penumpang turun di lantai 2. Kemudian kita juga diminta untuk menginput penumpang yang masuk dari lantai 2. Setelah itu lift akan tertutup, kemudian di sini muncul lift kelebihan 1 orang. Dikarenakan penumpang yang sudah berada di dalam lift atau sisa dari penumpangnya yaitu ada 6 orang. Sedangkan penumpang yang ingin masuk dari lantai 2 ada 5 orang. Maka total penumpangnya ada 11 orang dan itu sudah melebihi batas atau syarat yang ditentukan oleh kami yaitu 10 orang. Maka di sini dimunculkan lift kelebihan 1 orang. Selanjutnya lift akan terbuka dan diminta untuk memasukkan ulang total penumpang yang memenuhi syarat. Setelah itu lift akan tertutup dan akan memunculkan sisa penumpang di dalam lift dan lift akan melanjutkan bergerak ke atas ke lantai berikutnya. Setelah itu sesamanya di lantai ketiga lift akan terbuka dan akan menurunkan penumpang di lantai ketiga. Dan kita juga diminta untuk menginput kembali penumpang yang masuk dari lantai 3 dan lantai yang dituju penumpang tersebut. Dan akan muncul kembali keterangan-keterangan yang sama dengan yang muncul di lantai 2. Sistem ini atau sistem lift ini akan bergerak seperti ini terus hingga lift mencapai di lantai maksimal atau di lantai 5. Ketika sudah sampai di lantai 5, lift akan terbuka dan akan menurunkan penumpang. Selain itu, kita juga diminta kembali untuk memasukkan total penumpang yang masuk dari lantai 5. Kemudian lift akan tertutup, kemudian akan menunjukkan sisa penumpang di dalam lift. Nah, ketika sudah sampai di lantai yang maksimal atau lantai 5, di sini terdapat perbedaan. Ada perintah pergerakan lift, yaitu di sini hanya ada down dan emergency, dikarenakan lift sudah bergerak naik sampai ke lantai maksimal atau lantai 5. Sekarang apabila sudah di lantai 5, maka hanya akan muncul down 2, emergency 3. Di sini kita masukkan 2, yaitu down. Buka pintu, lalu kita diminta untuk masukkan posisi lantai dan total penumpang. Di sini kita masukkan posisi lantai 5 dari lantai paling atas, karena kita mau turun, dan total penumpangnya kita masukkan 3. Tutup pintu, lalu kita diminta untuk masukkan lantai yang ingin dituju oleh penumpang. Untuk penumpang ke-1, kita coba input 6. Lalu akan muncul tulisan input lantai masih salah, masukkan input kembali. Karena maksimum lantai hanya ada 5. Lalu kita masukkan lagi lantai yang ingin dituju penumpang ke-1 3, lantai yang ingin dituju penumpang ke-2 1, dan lantai yang ingin dituju penumpang ke-3 1. Lalu di sini akan terprint ulang, penumpang ke-1 ingin ke lantai 3, penumpang ke-2 ingin ke lantai 1, penumpang ketiga ingin ke lantai 1. Lalu lift akan bergerak ke lantai 4. Di sini tidak ada yang turun, maka lift akan langsung bergerak ke lantai 3. Buka pintu dan 1 penumpang turun di lantai 3, yaitu penumpang ke-1. Lalu kita diminta untuk input lagi total penumpang yang masuk di lantai 3. Di sini kita input 2, lalu kita diminta untuk masukkan lantai yang ingin dituju oleh penumpang yang baru saja masuk, yaitu penumpang ke-4, kita masukkan 2, dan penumpang ke-5, 1. Di sini akan terprint ulang, penumpang ke-4 ingin ke lantai 2, penumpang ke-5 ingin ke lantai 1. Tutup pintu, dan sisa penumpang dalam lift ada 4, yaitu 2 penumpang dari lantai 5 dan 2 penumpang dari lantai 3. Lift akan bergerak ke lantai 2, tutup pintu, dan 1 penumpang turun di lantai 2.
yaitu penumpang keempat. Lalu kita diminta untuk masukkan lagi total penumpang yang masuk di lantai kedua. Di sini kita coba input 10. Tutup pintu, maka akan muncul tulisan lift kelebihan 3 orang. Karena di dalam lift ada 13 orang, sedangkan maksimumnya hanya menampung 10 orang. Buka pintu, lalu kita diminta untuk input ulang total penumpang yang masuk. Di sini kita input 0, tutup pintu, dan sisa penumpang dalam lift ada 3. Lalu lift akan bergerak ke lantai 1, dan 3 penumpang turun di lantai 3. Lalu masukkan lagi total penumpang yang masuk, kita input 0 lagi, tutup pintu, dan sisa penumpang dalam lift ada 0. Karena ketiga penumpang sudah turun di lantai 1 semua. Lalu akan terprint program selesai. Dan di sini apabila kita coba untuk input 3, yaitu emergency, di sini akan muncul tulisan connecting to security operation center. Sekian hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.